Pernah nggak lu ngerasa udah kerja keras, udah capek tiap hari, udah coba cari uang dari banyak arah, tapi hidup lu masih terasa jalan di tempat? Saldo naik sebentar, lalu turun lagi. Bisnis mulai jalan, tapi belum stabil. Skill terasa banyak, tapi belum ada yang benar-benar menghasilkan besar. Sementara di luar sana, lu lihat orang lain kayaknya gampang banget naik level. Nah, bro, mungkin masalahnya bukan cuma di uang lo. Mungkin yang belum naik bukan rekeningnya dulu, tapi kapasitas diri lo. Ini bagian yang jarang dibahas secara jujur. Banyak orang pengen penghasilannya naik, tapi kebiasaannya masih sama. Pengen bisnisnya berkembang, tapi cara berpikirnya masih seperti penonton, bukan pemain. Pengen hidup lebih bebas, tapi disiplin, fokus, dan skillnya belum siap menampung uang yang lebih besar. Karena uang itu bukan cuma dicari, uang juga harus bisa ditarik oleh nilai yang lu punya. Kalau nilai diri lu masih rendah, pasar akan membayar lu rendah. Kalau skill lu biasa saja, keputusan lu berantakan, mental lu gampang goyah, dan waktu lu bocor ke hal-hal yang tidak penting, maka uang besar akan sulit bertahan lama di hidup lo. Video ini bukan tentang motivasi kosong yang cuma bilang, percaya diri aja, nanti sukses. Bukan bro, kita akan bedah kenapa upgrade diri adalah pondasi sebelum upgrade keuangan. Kita akan bahas skill apa yang paling berpengaruh untuk pebisnis pemula, cara membangun mental yang tahan tekanan, cara mengubah waktu jadi aset, dan gimana langkah sederhana yang bisa lu lakukan supaya nilai diri lu naik, lalu keuangan lu ikut naik. Karena pada akhirnya, uang seringkali tidak mendahului pertumbuhan diri. Uang mengikuti orang yang kapasitasnya siap menerimanya. Dan kalau hari ini hidup lu terasa mentok, mungkin itu bukan tanda lu gagal. Mungkin itu sinyal bahwa versi lama diri lu sudah tidak cukup kuat untuk membawa lu ke level berikutnya. Bro, sebelum kita ngomong soal cara uang naik, kita harus jujur dulu soal satu hal. Dunia tidak membayar lu berdasarkan seberapa capek lu. Dunia membayar lu berdasarkan nilai yang bisa lu berikan. Ini kadang pahit, karena banyak orang merasa sudah kerja keras, tapi hasilnya tetap kecil. Dia bangun pagi, pulang malam, pikiran penuh, badan capek, tapi uang yang masuk tidak sebanding dengan tenaga yang keluar. Masalahnya, kerja keras tanpa upgrade diri sering cuma bikin lu sibuk, bukan bertumbuh. Ibarat lu dorong gerobak di jalan menanjak. Kalau roda gerobaknya rusak, seberapa kuat pun lu dorong, gerakannya tetap berat. Upgrade diri itu seperti memperbaiki roda, mengatur beban, dan mencari jalan yang lebih masuk akal. Bukan berarti kerja keras tidak penting. Kerja keras tetap penting, tapi kerja keras yang tidak diarahkan oleh skill, strategi, dan cara berpikir yang benar bisa berubah jadi kelelahan yang berulang. Makanya, langkah pertama dalam upgrade diri adalah meningkatkan nilai pasar lu. Nilai pasar itu sederhana bro. Itu adalah seberapa besar orang lain merasa terbantu, diuntungkan, atau terselesaikan masalahnya karena kemampuan lu. Kalau lu bisa menyelesaikan masalah kecil, pasar membayar kecil. Kalau lu bisa menyelesaikan masalah besar, rumit, mendesak, atau penting, pasar akan membayar lebih tinggi. Misalnya, lu cuma bisa jualan produk yang sama seperti semua orang, dengan cara yang sama, foto yang sama, caption yang sama, dan pelayanan yang biasa saja, maka harga lu akan mudah dibandingkan. Tapi kalau lu bisa memahami masalah pelanggan, membuat penawaran yang lebih tajam, membangun kepercayaan, menjelaskan manfaat produk dengan bahasa yang mengena, dan memberi pengalaman yang lebih rapi, maka nilai lu naik. Produk boleh sama, tapi kemampuan lu menciptakan alasan kenapa orang harus beli dari lu, itu yang membedakan. Disinilah banyak pebisnis pemula salah fokus. Mereka terlalu cepat ingin punya modal besar, tempat bagus, logo keren, packaging mahal, atau tampilan bisnis yang terlihat profesional. Padahal, yang paling mahal dalam bisnis pemula bukan tampilannya dulu, tapi kemampuan pemiliknya membaca pasar. Lu harus ngerti siapa calon pembeli lu. Mereka takut apa, mereka pengen apa, mereka malu soal apa, mereka sering gagal di bagian mana, mereka mau hasil apa tapi tidak tahu caranya. Kalau lu bisa membaca manusia, lu bisa membaca uang. Karena uang bergerak ke arah solusi. Uang bergerak ke arah rasa percaya. Uang bergerak ke arah orang yang dianggap mampu mengurangi sakit, menambah kenyamanan, atau membuka peluang. Jadi upgrade diri pertama yang wajib lu lakukan adalah upgrade kemampuan memahami masalah. Jangan cuma tanya produk apa yang bisa gue jual. Tanya juga masalah apa yang cukup penting sampai orang rela bayar untuk diselesaikan. Ini bedanya pedagang yang cuma ikut tren dengan pebisnis yang punya arah. Pedagang yang cuma ikut tren melihat apa yang sedang ramai.
Pebisnis yang punya arah melihat apa yang dibutuhkan orang bahkan setelah tren lewat. Misalnya lagi ramai minuman tertentu. Banyak orang ikut jualan karena lihat antrian panjang. Tapi kalau lu cuma ikut ramai, begitu tren turun, bisnis lu ikut turun. Berbeda kalau lu memahami masalahnya. Mungkin orang beli bukan cuma karena minumannya, tapi butuh tempat nongkrong, butuh rasa nyaman, butuh konten untuk media sosial, atau butuh harga yang pas untuk kantong harian. Kalau lu paham akar kebutuhan itu, lu tidak cuma menjual minuman. Lu bisa menjual pengalaman, suasana, paket hemat, cerita merek, atau kemudahan akses. Itu upgrade cara berpikir. Langkah kedua adalah upgrade skill komunikasi. Banyak orang punya produk bagus, tapi uangnya tidak naik karena dia tidak bisa menjelaskan nilainya. Dia tahu barangnya bagus, tapi calon pembeli tidak paham kenapa harus peduli. Di dunia sekarang, skill komunikasi bukan cuma buat orang yang kerja di panggung. Skill komunikasi adalah alat bertahan hidup ekonomi. Lu butuh komunikasi untuk jualan, negosiasi, bikin konten, membangun relasi, melayani pelanggan, menulis caption, pitching ide, sampai menjelaskan harga tanpa terdengar memaksa. Kalau komunikasi lu lemah, nilai lu sering terlihat lebih rendah daripada aslinya. Bayangin, lu punya makanan enak, tapi fotonya gelap, captionnya cuma "ready ya kak", respon chat lambat, dan cara menjelaskan produk seadanya. Orang mungkin tidak tahu bahwa produk lu sebenarnya layak dibeli. Sekarang, bandingkan dengan orang yang produknya biasa saja, tapi dia bisa menceritakan manfaat, memberi alasan beli, menunjukkan testimoni, menjawab keberatan, dan membuat calon pembeli merasa aman. Dia punya peluang lebih besar untuk menghasilkan uang. Ini bukan manipulasi, bro. Ini kemampuan menerjemahkan nilai. Nilai yang tidak bisa dijelaskan sering tidak dihargai. Maka mulai sekarang, latih cara lu menulis, bicara, dan menjual. Ambil satu produk atau jasa yang lu punya, lalu coba jelaskan dalam 3 versi. Versi pertama, jelaskan masalah yang diselesaikan. Versi kedua, jelaskan hasil yang didapat pembeli. Versi ketiga, jelaskan kenapa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli. Latihan sederhana ini bisa mengubah cara lu melihat jualan. Karena jualan yang sehat bukan memaksa orang membeli. Jualan yang sehat adalah membantu orang memahami kenapa solusi lu relevan buat hidup mereka. Langkah ketiga adalah upgrade disiplin waktu. Ini bagian yang kelihatannya sederhana, tapi paling sering menghancurkan potensi seseorang. Banyak orang bilang pengen uangnya naik, tapi waktunya habis untuk scroll tanpa arah, debat hal tidak penting, overthinking, rebahan terlalu lama, atau pindah-pindah ide tanpa pernah menyelesaikan satu hal sampai menghasilkan. Lu tidak bisa berharap rekening naik kalau jam produktif lu bocor setiap hari. Waktu adalah bahan baku uang, tapi hanya waktu yang dipakai dengan sadar yang bisa berubah jadi nilai. Kalau 2 jam lu pakai untuk belajar skill jualan, bikin konten, memperbaiki produk, menghubungi calon pelanggan, atau mencatat arus kas, 2 jam itu bisa menjadi aset. Tapi kalau 2 jam itu hilang untuk membandingkan hidup lu dengan orang lain, maka yang tumbuh bukan penghasilan lu, tapi rasa tertinggal. Gua tidak bilang lu harus produktif 24 jam. Itu tidak sehat. Tapi lu harus punya jam sakral. Jam sakral adalah waktu yang tidak boleh diganggu untuk membangun masa depan lu. Bisa 1 jam setiap malam, bisa 2 jam setiap pagi, bisa 3 sesi dalam seminggu. Yang penting, waktunya jelas dan dipakai untuk hal yang menaikkan kapasitas diri. Untuk pebisnis pemula, jam sakral bisa dipakai untuk 3 hal. Belajar pasar, membuat penawaran, dan memperbaiki sistem. Belajar pasar berarti lu membaca komentar pelanggan, melihat pertanyaan yang sering muncul, memahami kompetitor, dan mencari tahu kenapa orang beli atau tidak beli. Membuat penawaran berarti lu memperbaiki cara menyampaikan produk, membuat paket, menulis caption, membuat konten, atau menyiapkan promosi yang lebih jelas. Memperbaiki sistem berarti lu merapikan stok, mencatat uang masuk keluar, mempercepat respon pelanggan, atau membuat alur kerja yang lebih rapi. Kalau lu melakukan ini konsisten, bahkan 1 jam sehari, dalam 3 bulan lu akan jadi orang yang berbeda. Bukan karena hidup tiba-tiba mudah, tapi karena lu mulai punya akumulasi. Akumulasi itu kunci yang jarang dihargai. 1 hari belajar mungkin tidak terasa. 1 hari mencatat mungkin terlihat kecil. 1 hari memperbaiki cara jualan mungkin belum langsung meledak. Tapi 90 hari tindakan kecil yang tepat bisa mengubah kemampuan lu secara diam-diam. Dan ketika kemampuan lu berubah, hasil lu mulai punya alasan untuk berubah. Sekarang bro,
Gua mau tantang satu asumsi yang sering bikin banyak orang kecewa. Gue udah belajar banyak, harusnya uang gue naik. Belum tentu, karena belajar itu baru bahan mentah. Uang tidak membayar seberapa banyak video yang lu tonton, buku yang lu beli, atau seminar yang lu ikuti. Uang membayar kemampuan lu mengubah ilmu itu jadi hasil yang berguna buat orang lain. Ini bedanya orang yang sibuk terlihat berkembang dengan orang yang benar-benar berkembang. Ada orang yang setiap minggu ikut kelas baru, beli buku baru, simpan banyak template, nonton podcast bisnis, tapi hidupnya tidak berubah. Kenapa? Karena ilmunya berhenti di kepala, tidak turun ke tindakan, tidak diuji di lapangan, dan tidak menghasilkan output. Dalam bisnis pemula, pasar tidak peduli lu sudah belajar berapa lama. Pasar peduli lu bisa bantu gue apa. Kalau lu belajar copywriting tapi tidak pernah menulis penawaran, itu belum jadi aset. Kalau lu belajar marketing tapi tidak pernah menguji konten, itu belum jadi aset. Kalau lu belajar keuangan tapi tidak pernah mencatat arus kas, itu belum jadi aset. Ilmu baru berubah jadi aset ketika dia menghasilkan keputusan yang lebih baik, tindakan yang lebih rapi, dan hasil yang bisa diukur. Makanya, jangan cuma tanya, gue sudah belajar apa? Tanya juga, apa yang sudah gue buat dari ilmu itu? Karena di era sekarang, informasi terlalu mudah didapat. Yang langka bukan orang yang tahu, tapi orang yang bisa mengeksekusi dengan konsisten. Sekarang kita masuk ke skill yang paling cepat menaikkan nilai ekonomi lu sebagai pebisnis pemula. Yang pertama adalah skill menjual. Bro, gue tahu kata jualan kadang terdengar melelahkan. Banyak orang merasa jualan itu seperti memaksa orang, menawarkan terus, atau takut dianggap mengganggu. Padahal jualan yang benar bukan soal memaksa. Jualan adalah kemampuan menghubungkan masalah dengan solusi secara jelas. Kalau lu tidak bisa menjual, produk bagus bisa sepi, jasa bagus bisa tidak dilirik, ide bagus bisa mati sebelum punya kesempatan. Jualan itu seperti jembatan. Di satu sisi ada masalah pelanggan, di sisi lain ada solusi lu. Kalau jembatannya rapuh, orang tidak akan menyeberang. Maka latihan paling sederhana adalah membuat penawaran yang jelas. Jangan cuma bilang jual makanan sehat. Bilang makanan sehat siap santap untuk anak kos dan pekerja sibuk yang ingin makan lebih rapi tanpa harus masak. Jangan cuma bilang jasa desain logo. Bilang desain identitas visual sederhana untuk bisnis pemula yang ingin terlihat lebih dipercaya tanpa biaya branding yang terlalu berat. Lihat bedanya bro. Kalimat pertama cuma menyebut barang atau jasa. Kalimat kedua menyebut siapa yang dibantu, masalahnya apa, dan hasil yang diinginkan. Disitulah nilai mulai terlihat. Skill kedua yang cepat menaikkan keuangan adalah kemampuan membaca angka. Banyak pebisnis pemula takut angka karena merasa itu urusan akuntan. Padahal, lu tidak perlu langsung jago laporan keuangan rumit. Lu cuma perlu memahami angka dasar yang menentukan bisnis lu hidup atau pelan-pelan sakit. Lu harus tahu berapa uang masuk, berapa modal langsung, berapa biaya operasional, berapa margin, berapa uang yang boleh lu ambil, dan berapa yang harus diputar lagi. Tanpa angka, lu cuma menebak, dan bisnis yang dijalankan dengan tebakan biasanya terlihat ramai, tapi dalamnya rapuh. Misalnya lu jual produk seharga Rp50.000, modal barangnya Rp30.000, packaging Rp3.000, biaya platform dan admin Rp2.000, subsidi ongkir rata-rata Rp5.000. Berarti total biaya langsung lu Rp40.000. Sisa kasarnya Rp10.000. Kelihatannya masih untung. Tapi kalau dari Rp10.000 itu lu masih harus bayar iklan, retur, diskon, biaya foto produk, dan waktu lu sendiri, margin lu bisa jauh lebih tipis dari yang lu kira. Sekarang bayangin lu jual 300 produk sebulan. Omset lu 15 juta. Kedengerannya lumayan. Tapi kalau laba bersih per produk setelah semua biaya cuma Rp5.000, maka laba bersih lu Rp15 juta. Dari angka ini, lu baru bisa jujur. Bisnis ini cukup untuk apa? Bisa diperbesar atau harus diperbaiki? Harga perlu naik atau biaya perlu ditekan? Produk ini layak diteruskan atau cuma bikin capek? Angka bukan musuh bro. Angka itu lampu jalan. Tanpa lampu, lu bisa tetap jalan, tapi kemungkinan nabrak lebih besar. Skill ketiga adalah kemampuan membuat keputusan yang tidak dikendalikan emosi. Ini penting banget, karena banyak keputusan finansial buruk lahir saat mental sedang goyah. Saat bisnis sepi,
lu panik lalu banting harga terlalu dalam. Saat lihat kompetitor ramai, lu ikut tren tanpa hitung. Saat penjualan naik, lu langsung tambah stok berlebihan. Saat dipuji, lu merasa harus upgrade tampilan. Saat dikritik, lu berhenti terlalu cepat. Padahal, pebisnis yang naik level bukan yang tidak punya emosi. Dia tetap punya takut, lelah, malu, dan ragu. Tapi, dia tidak membiarkan emosi menjadi sopir utama. Lu perlu membangun jarak antara perasaan dan keputusan. Caranya sederhana. Setiap kali mau ambil keputusan uang yang cukup besar, jangan putuskan saat emosi sedang tinggi. Kalau sedang panik, tulis dulu masalahnya. Kalau sedang senang, tunggu dulu euforianya turun. Kalau sedang iri, jangan langsung beli atau ikut tren. Kalau sedang lelah, jangan buat komitmen baru yang panjang. Dalam dunia bisnis, keputusan yang benar tapi diambil pada kondisi mental yang buruk bisa tetap berakhir kacau. Makanya, upgrade diri bukan cuma soal tambah skill. Upgrade diri juga soal memperkuat sistem batin lo supaya uang tidak gampang diarahkan oleh rasa takut dan gengsi. Sekarang gue mau kasih contoh matematika sederhana tentang kenapa upgrade diri bisa langsung berpengaruh ke keuangan. Misalnya hari ini, lu punya jasa desain sederhana dan lu hanya bisa menjual ke 5 klien per bulan, masing-masing Rp200.000. Total pemasukan lo Rp1.000.000. Lalu lu upgrade 3 hal, cara komunikasi, kualitas portofolio, dan cara membuat paket layanan. Setelah 3 bulan latihan, lu tidak lagi menjual desain poster. Lu menjual paket konten promosi mingguan untuk bisnis kecil yang ingin terlihat aktif di Instagram. Harga lo naik jadi Rp500.000 per klien. Lo bisa ambil 6 klien per bulan. Pemasukan lo jadi Rp3 juta. Apa yang berubah? Bukan cuma waktunya, bukan cuma kerja kerasnya. Yang berubah adalah nilai yang terlihat oleh pasar. Contoh lain, lo jual produk makanan dengan laba bersih Rp5.000 per porsi. Lo jual 20 porsi sehari, berarti laba bersih sehari Rp100.000. Kalau jalan 25 hari, laba lo Rp2.500.000 sebulan. Lalu lu upgrade cara foto produk, bikin paket hemat untuk pelanggan rutin, mempercepat respon chat, dan mencatat menu mana yang paling laku. Penjualan naik jadi 35 porsi sehari. Dan karena paketnya lebih rapi, laba bersih rata-rata naik jadi Rp7.000 per porsi. Sekarang, laba harian lo Rp245.000. Dalam 25 hari, laba lo Rp6.125.000. Ini bukan sulap, ini efek dari kapasitas yang naik. Banyak orang ingin uangnya meloncat, tapi tidak mau memperbaiki mesin yang menghasilkan uang itu. Mesin itu adalah diri lo. Cara lo berpikir, cara lo bicara, cara lo mengatur waktu, cara lo melayani pelanggan, cara lo membaca angka, cara lo mengambil keputusan. Semuanya adalah mesin ekonomi pribadi lo. Kalau mesinnya masih kasar, hasilnya berat. Kalau mesinnya mulai rapi, uang punya jalur yang lebih masuk akal untuk naik. Tapi di sini ada kontradiksi yang harus lo pahami. Upgrade diri tidak selalu langsung terasa menghasilkan uang. Kadang lo belajar 1 bulan, hasil belum terlihat. Lo latihan komunikasi, masih canggung. Lo mulai catat angka, masih bingung. Lo bikin konten, penonton masih sedikit. Lo memperbaiki produk, pembeli belum ramai. Di fase ini, banyak orang berhenti karena merasa usahanya sia-sia. Padahal, upgrade diri itu seperti menanam pohon buah. Minggu pertama yang tumbuh bukan buah, tapi akar. Akar tidak terlihat, tapi tanpa akar, tidak ada batang yang kuat. Tidak ada daun, tidak ada buah. Begitu juga dengan diri lo. Di awal yang tumbuh adalah cara pikir, lalu kebiasaan, lalu kualitas keputusan. Baru setelah itu, hasil finansial mulai mengikuti. Makanya jangan ukur proses upgrade diri hanya dari uang minggu ini. Ukur juga dari perubahan kecil yang lebih dalam. Apakah lo lebih cepat mengeksekusi? Apakah lo lebih paham pelanggan? Apakah lo lebih rapi mencatat? Apakah lo lebih berani menawarkan? Apakah lo lebih kuat menolak distraksi? Apakah lo lebih tenang saat menghadapi masalah? Kalau jawabannya iya, berarti fondasi lo sedang naik. Dan fondasi yang naik akan memberi ruang bagi uang yang lebih besar. Sekarang kita masuk ke langkah praktis. Apa yang bisa lo lakukan mulai hari ini supaya upgrade diri lo tidak cuma wacana? Pertama, bikin audit kapasitas diri.
Ambil kertas, catatan HP, atau spreadsheet sederhana. Tulis 3 hal. Skill yang lu punya sekarang, sumber uang lu sekarang, dan hambatan terbesar yang bikin uang lu belum naik. Jangan dibuat rumit, tulis dengan jujur. Misalnya, skill lu sekarang adalah jualan online, desain sederhana, komunikasi dasar, atau bikin konten. Sumber uang lu mungkin gaji, freelance, jualan makanan, reseller, jasa kecil-kecilan, atau bisnis yang baru mulai. Lalu tanya, apa yang paling menahan pertumbuhan gue sekarang? Kalau banyak orang lihat produk lu tapi sedikit yang beli, hambatannya mungkin penawaran. Kalau banyak yang beli tapi uang tidak terkumpul, hambatannya mungkin margin dan pencatatan. Kalau lu punya banyak ide tapi tidak ada yang selesai, hambatannya mungkin disiplin eksekusi. Langkah pertama bukan belajar semuanya. Langkah pertama adalah menemukan satu titik sempit yang paling menahan hidup lo. Karena kalau lu memperbaiki titik yang salah, lu bisa capek, tapi hasilnya kecil. Setelah itu, pilih satu skill utama untuk dilatih selama 30 hari. Satu saja dulu. Jangan hari ini belajar copywriting, besok trading, lusa desain, minggu depan AI, bulan depan bisnis kuliner. Lalu semuanya berhenti di permukaan. Itu bukan upgrade diri. Itu cuma pindah-pindah harapan. Kalau bottleneck lu adalah jualan, latih jualan. Kalau bottleneck lu adalah komunikasi, latih komunikasi. Kalau bottleneck lu adalah angka, catat uang masuk dan keluar setiap malam. Kalau lu melatih komunikasi, rekam diri lu menjelaskan produk selama 1 menit, lalu dengarkan ulang. Tidak harus sempurna. Yang penting ada pengulangan. Karena kemampuan tidak naik dari niat. Kemampuan naik dari repetisi yang sadar. Kemampuan naik dari repetisi yang sadar. Langkah berikutnya, bikin jam sakral. Lu pilih satu waktu dalam sehari yang tidak boleh diganggu untuk membangun versi diri yang baru. Tidak perlu lama, mulai saja dari 60 menit. 60 menit tanpa scroll, tanpa drama, tanpa lompat aplikasi, tanpa pura-pura sibuk. Pakai waktu itu untuk satu dari 3 hal. Belajar skill, membuat output, atau memperbaiki sistem. Belajar skill berarti lu menyerap ilmu yang relevan dengan hambatan lu. Membuat output berarti lu menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat pasar, seperti konten, penawaran, produk, portofolio, atau daftar calon pelanggan. Memperbaiki sistem berarti lu merapikan stok, catatan uang, alur kerja, atau cara pelayanan. Kalau lu cuma belajar tanpa output, lu akan merasa pintar tapi tidak menghasilkan. Kalau lu cuma kerja tanpa memperbaiki sistem, lu akan sibuk tapi gampang berantakan. Maka komposisinya harus seimbang. Untuk pebisnis pemula, gua sarankan aturan sederhana. 30% belajar, 70% praktek. Kalau lu punya 1 jam, pakai 20 menit untuk belajar, 40 menit untuk menerapkan. Nonton video tentang jualan, setelah itu langsung tulis penawaran. Belajar foto produk, setelah itu langsung foto ulang satu produk. Belajar keuangan, setelah itu langsung catat biaya dan margin. Ilmu yang tidak langsung disentuh tindakan biasanya cepat menguap. Langkah ketiga, buat papan skor pribadi. Ini penting karena manusia mudah merasa tidak berkembang kalau tidak melihat bukti. Papan skor lu tidak harus rumit, cukup catat 5 angka setiap minggu. Berapa jam lu belajar dan praktek, berapa output yang lu buat, berapa penawaran yang lu kirim, berapa orang yang merespon, berapa uang yang masuk atau potensi uang yang terbuka. Dari sini, lu mulai melihat hubungan antara kapasitas dan hasil. Misalnya, minggu ini lu membuat 7 konten, mengirim 20 penawaran, dan dapat 3 respon serius. Mungkin belum langsung besar, tapi lu punya data. Data itu bisa diperbaiki. Perasaan doang susah diperbaiki. Kalau tidak ada respon, perbaiki penawaran. Kalau banyak respon tapi tidak closing, perbaiki komunikasi dan kepercayaan. Kalau closing terjadi tapi profit kecil, perbaiki harga atau biaya. Dengan papan skor, lu tidak lagi hidup berdasarkan tebak-tebakan. Lu mulai memimpin pertumbuhan diri lu seperti pebisnis, bukan seperti penonton. Langkah keempat, bangun lingkungan yang memaksa lu naik level. Bro, disiplin pribadi itu penting, tapi lingkungan bisa mempercepat atau menghancurkan disiplin lu. Kalau setiap hari isi kepala lu cuma konten flexing, drama, gosip, dan perbandingan hidup, energi lu akan bocor sebelum sempat dipakai membangun sesuatu. Maka,
Kurasi lingkungan digital lo. Follow akun yang ngajarin skill, bisnis, keuangan, komunikasi, dan mindset yang realistis. Simpan konten yang bisa lo praktekkan. Unfollow atau mute akun yang cuma bikin lo merasa kurang, iri, atau pengen membuktikan diri lewat konsumsi. Bukan karena lo lemah, tapi karena fokus itu aset, dan aset harus dijaga. Kalau bisa, cari satu teman bertumbuh. Tidak harus mentor mahal, bisa teman yang sama-sama mau belajar, sama-sama bangun bisnis, atau sama-sama ingin hidupnya naik. Setiap minggu, saling lapor. Minggu ini belajar apa? Praktek apa? Hasil apa? Hambatan apa? Kadang yang bikin seseorang bertahan bukan motivasi besar, tapi ada orang yang mengingatkan dia untuk tidak balik ke pola lama. Langkah kelima, latih mental menerima fase tidak terlihat. Ini bagian yang berat, tapi penting. Saat lu upgrade diri, tidak semua orang akan langsung melihat perubahan lu. Mungkin keluarga belum percaya, teman belum paham, pasar belum merespon, angka belum naik. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa proses lu gagal. Ada fase ketika lu sedang memperbaiki akar, bukan memetik buah. Di fase ini, tugas lu bukan mencari tepuk tangan. Tugas lu menjaga konsistensi. Lu harus rela terlihat biasa sementara kapasitas lu sedang diam-diam naik. Rela menolak distraksi, rela belajar hal yang membosankan, rela mengulang latihan yang sama sampai skill lu benar-benar tajam. Karena dunia sering melihat hasil akhir, tapi jarang melihat jam-jam kecil yang membentuk seseorang. Kalau lu mulai lelah, jangan tanya kenapa belum berhasil dulu. Tanya, apakah gue sudah melakukan hal yang tepat cukup lama? Pertanyaan itu lebih adil. Karena banyak orang bukan gagal karena strateginya salah, tapi karena dia berhenti sebelum strategi itu sempat bekerja. Jadi bro, kalau lu pengen keuangan lu naik, jangan cuma fokus cari uang lebih banyak. Fokus juga membangun diri yang layak dipercaya oleh uang yang lebih besar. Karena uang mengikuti kapasitas. Dia mengikuti skill lu, disiplin lu, cara lu membaca peluang, cara lu berkomunikasi, cara lu mengambil keputusan, dan seberapa kuat lu mengeksekusi saat tidak ada yang melihat. Hari ini, kita sudah bedah bahwa upgrade diri bukan motivasi kosong. Ini strategi ekonomi pribadi. Senjata utama lu adalah meningkatkan nilai pasar, memahami masalah orang, melatih skill jualan, membaca angka, menjaga waktu, mengatur informasi yang masuk ke kepala, dan mengubah ilmu menjadi output nyata. Ingat bro, versi lama diri lu mungkin cukup untuk membawa lu sampai titik hari ini. Tapi untuk naik ke level berikutnya, lu butuh versi diri yang lebih tajam, lebih disiplin, dan lebih siap bertanggung jawab. Jangan tunggu hidup sempurna baru berubah. Justru hidup mulai berubah saat lu berani melatih diri di tengah keadaan yang belum ideal. Mulai minggu ini, pilih satu skill yang paling dekat dengan sumber uang lu. Latih 30 hari, buat output. Catat progres. Jangan cuma belajar, tapi buktikan lewat tindakan. Tulis di komentar, skill apa yang mau lu upgrade duluan bulan ini? Dan kalau video ini bikin lu mikir lebih dalam, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman lu yang sedang berjuang naik level. Karena bro, keuangan lu tidak akan naik lebih tinggi dari kualitas diri yang lu bangun setiap hari.